Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakasek Kurikulum dan Wakasek Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu guru untuk menyempatkan diri hadir pada pertemuan hari ini dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata saya, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Dewi Sari Mahis, CGD Angkatan 11 UPT SMP Negeri 2 Wutu Kabupaten Luwu Timur. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih bisa menghadirkan diri tak semua, ya meskipun dalam kondisi mengantuk, lapar dan sebagainya, tapi atas ada dorongan motivasi dari dalam sehingga rasa kantuk dan rasa lapar itu bisa sama-sama kita atasi sehingga kita bisa menghadirkan diri tak untuk hadir di kegiatan kali ini. Semangat jadi Bapak Ibu. Semangat betul. Yes, semangat. Yes. Saya tes dulu semangatnya. Ya. Jadi kalau saya bilang SMP N2 Wutu bilang saya luar biasa. Ya. Makan. SMP 2 Wutu. Luar biasa. Sekali lagi SMP 2 Wutu. Luar biasa. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu ya. Jadi baik. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang modul 1.4 di program guru penggerak yaitu budaya positif. Di dalam modul ini ada konsep inti yang akan dibahas. Ada beberapa konsep inti yang dibahas. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini ada beberapa sub yang dibahas dalam modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, sebelumnya saya melanjutkan, saya ingin bertanya dulu sama Bapak dan Ibu. Kalau berbicara tentang pembelajaran, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya model pembelajaran teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu student center. Ya, kira-kira Bapak Ibu sekarang menggunakan model pembelajaran yang seperti apa? Teacher center. Pastor masih menggunakan teacher center. Kemudian yang lain, guru yang lain? Oh, dua-duanya. Jadi kadang teacher center, kadang student center. Oke, baik Bapak Ibu. Pada hakikatnya, idealnya kira-kira di antara dua model pembelajaran itu yang paling ideal mana? Teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru atau student center yang berpusat pada siswa? Iya, jadi idealnya Bapak Ibu sekarang ya pembelajaran yang seharusnya kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kenapa? Ya ini paradigma pembelajaran yang baru, ya pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan filosofi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid.
Ya, pendidik harus menghamba pada murid, artinya bukan menghamba harus sujud-sujud, tapi bagaimana caranya kita menghadirkan diri kita bisa memenuhi kebutuhan peserta didik kita yang berada di dalam kelas. Ya, makanya biasa kita dengar itu namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Dari kata diferensiasi, differentiate. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita terapkan kepada peserta didik yang kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, jadi kebutuhannya peserta didik itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, berbeda-beda. Kemudian sesuai dengan pendidikan yang dibangun oleh Bapak Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bersifat penuntun. Jadi guru itu hadir sebagai penuntun, ya, menuntun murid kita. Ya, arahnya kemana? Agar murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Saya kira kalau berbicara profil pelajar Pancasila semua sudah paham, Bapak Ibu. Jadi ada enam. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini saya kira ini sudah tercermin dari program-program sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini berhubungan dengan kebudayaan, adanya toleransi dengan berbagai latar belakang siswa. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong diharapkan siswa kita ini bukan bergotong royong dalam hal ini bukan bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, tidak, tetapi bagaimana siswa kita di dalam proses pembelajaran dia bisa berkolaborasi antara siswa sesama siswa, kemudian siswa dengan guru itu. Kemudian kreatif. Nah, kita berharap siswa kita bisa kreatif, kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis artinya bisa menerima atau menyaring segala informasi yang mereka temukan. Jadi tidak serta-merta langsung dia terima informasinya secara mentah, tapi mereka menganalisa dulu apakah informasi tersebut sesuai tidak dengan latar belakang atau pemahaman kita, ya, adat istiadat kita. Kemudian kita berharap bahwa siswa kita mandiri. Baik, sebelum saya lanjut, tadi kita judulnya kan budaya positif. Nah, saya ingin bertanya kembali sama Bapak Ibu, kira-kira contoh budaya positif itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Satu contoh saja yang sudah kita terapkan di sekolah, budaya positif. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, oke. Baik, betul. Selanjutnya, ada lagi? Tepat waktu. Baik. Ada lagi yang lain? Jujur, betul. Iya. Bergotong royong, betul. Ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah memahami budaya positif itu apa. Dan sekarang, kira-kira pemahaman tentang budaya positif itu penting nggak kita terapkan di sekolah? Penting. Ya, sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang budaya positif, artinya sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dilakukan dalam lingkungan sekolah, dan itu pelaksanaannya berasal dari dalam diri. Jadi budaya positif itu terbentuk dari adanya pemahaman yang ada dari dalam diri, artinya sudah ada motivasi intrinsik di dalam diri kita, baik sebagai pendidik maupun kepada peserta didik. Dan kali ini kita fokus bagaimana caranya membangun motivasi intrinsik kepada peserta didik di peserta didik kita. Nah, ini yang agak susah ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, oke, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kira-kira kalau kita berbicara teori kontrol yang muncul di kepala apa kata kontrol? Kita bisa menggerakkan orang lain. Nah, kita sebagai pendidik, Bu, ilusi guru mengontrol murid. Ya, selama ini kita menganggap bahwa kita sebagai pendidik bisa mengontrol murid, tak? Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Salah paham, Ki. Ya, bagaimana kalau misalnya seperti ini, Bu? Ada siswa kita lihat melakukan kesalahan. Ketika kita menegur, salah itu begitu. Kemudian siswa tersebut berubah. Apakah itu dikatakan kita sudah mengontrol murid? Ya, selama ini mungkin kita menganggap seperti itu. Ya, ternyata itu hanya ilusi, hanya salah pahaman kita, paradigma kita yang salah. Kenapa dikatakan seperti itu? Pada saat ada kita, dia akan melakukan hal yang baik. Tetapi yakin tidak? Pada saat kita tidak melihat, pada saat kita lengah, tidak ada di sampingnya itu, apakah Bapak Ibu yakin mereka tetap akan melakukan hal yang baik tersebut? Tidak. Ya, bisa jadi mereka akan mengulangi kesalahan atau tindakan yang menyimpang. Artinya teori kontrol di sini Bapak Ibu, ya,
Selama ini kita memahami teori kontrol itu, ya salah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif di sini artinya seperti rayuan, bujukan. Ya, ternyata selama ini, ya ketika kita menginginkan peserta didik kita melakukan hal yang baik, kita biasa membujuk, ya ayo kita lakukan seperti itu. Memang pada saat itu siswa kita mendengar apa yang kita bilang, tapi apakah kita di situ berhasil mengontrol siswa? Iya, belum tentu, karena itu tadi adanya faktor dari luar. Ya, ada faktor karena diawasi, karena dibujuk sama gurunya. Nah, pada saat kita tidak ada, ya tidak menutup kemungkinan kembali lagi akan melakukan hal yang buruk atau yang jelek. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Ya sama halnya dengan yang kedua tadi, bahwa ketika kita melihat siswa melakukan hal yang menyimpang, kita mengkritik. Salah itu, tak boleh begitu. Ya betul, pada saat itu apakah siswa kita berubah? Mungkin, tapi apakah kita berhasil mengontrol? Ya belum tentu. Iya, karena memang motivasi atau alasan mereka berubah karena adanya dorongan dari luar, adanya kita yang bertekanan pada mereka, bukan atas kesadaran atau motivasi dari dirinya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, kita menganggap bahwa kita guru itu dewasa, bisa dipaksa itu siswa, tak bisa dikontrol itu siswa, itu salah sebenarnya. Ya, karena hakikatnya kontrol yang bisa mengontrol diri sendiri, apa yang bisa mengontrol diri kita ya kita diri kita sendiri. Iya, contoh misalnya kita saja sebagai seorang pendidik, ketika ada aturan dari kepala sekolah, hadir Ki yang 7.15. Nah, setiap pagi kepala sekolah itu berdiri di pintu gerbang. Kira-kira kita hadir tepat waktu yang 7.15? Pasti kita akan usahakan. Kenapa? Ya karena kita merasa diawasi sama kepala sekolah. Tapi ketika kondisi kepala sekolah misalnya lagi DR berminggu-minggu, apakah kita bisa memastikan diri kita di 7.15 bisa masuk di sekolah? Belum tentu, Bapak Ibu. Ya karena sudah tidak diawasi. Artinya kesadaran kita untuk datang tepat waktu itu karena ada pengawasan, merasa diawasi, takut kena teguran. Ya, tetapi ketika sudah ada motivasi intrinsik bahwa tepat waktu memang harus kita tumbuhkan ya, sebagai seorang pendidik, ya maka meskipun ada atau tidak ada kepala sekolah pasti kita hadir sebelum jam 7.15. Bapak lihat. Kemudian selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ternyata selama ini kita bukan mengontrol siswa, dan ini teori dan istilah yang saya juga baru dapat di pendidikan guru penggerak. Ada namanya stimulus respon. Jadi yang kita lakukan selama ini itu memberikan stimulus respon, bukan kontrol. Apa yang bedakan? Jadi realitas atau kebutuhan kita sama, itu stimulus respon. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kenapa dikatakan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda? Siswa itu Bapak Ibu hadir di sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, si A kebutuhan yang dia harapkan berbeda antara si A dan si B. Jadi kita tidak bisa sama ratakan bahwa semua yang ada di kelas pasti kebutuhannya sama itu siswa tak. Tidak, ya, itu harus kita ubah sekarang paradigma bahwa siswa yang ada di sekolah itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, tugas tadi itu yang mengidentifikasi kebutuhan mereka. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini berkaitan dengan siswa tak. Karena siswa memiliki kebutuhan yang berbeda, tentunya mereka memiliki gambaran, harapan, cita-cita, angan-angan yang berbeda juga. Tidak bisa dipaksakan, kamu harus seperti ini, kamu harus begini. Tidak. Ya, mereka datang dengan kebutuhan yang berbeda, tentunya memiliki harapan yang berbeda. Kita tidak bisa paksakan kemauan kita kepada siswa. Ya, kemudian ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena memiliki pandangan yang berbeda, ya kita tidak bisa paksakan harus begini. Ya, ini yang betul, tidak. Tapi bagaimana caranya kita hadir berusaha untuk memahami pandangan mereka, cara pandang mereka tentang dunia. Di sini kita hadir memberikan penguatan. Ya, kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Iya, yang kita alami sekarang seperti ini. Perilaku buruk
Jadi setiap siswa yang memiliki perilaku buruk pasti kita bilang salah kok, langsung dikasih hukuman. Ketika ada siswa yang melanggar, pasti langsung kita kasih hukuman. Ya, ternyata tidak seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini tujuan dalam hal ini karena siswa memiliki kebutuhan yang berbeda, pasti dia juga melakukan tindakan ya untuk memenuhi kebutuhan itu, dan kecenderungannya kita menganggap bahwa perilakunya itu adalah suatu kesalahan. Ya, kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada siswa karena yang bisa mengontrol dirinya siswa adalah dirinya sendiri. Apa maksudnya? Dengan menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, atau motivasi dalam dirinya siswa. Jadi ketika dia mau berubah, ya berubah karena dia mau sendiri yang berubah, bukan karena ada pengaruh dari luar. Ya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama tadi ya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, kemudian kalau teori kontrol yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini maksudnya apa? Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ketika ada sesuatu yang bermasalah, biasa kita kasih bujukan, perbaiki itu tingkah laku tanah. Kapan ucapan kita tidak didengar, kita pasti akan merasa gagal. Tetapi itu salah, ya. Yang adalah kita itu membangun kolaborasi, berkomunikasi dengan bagus dengan siswa, bangun komunikasi yang efektif, ya. Cari di jalan keluarnya, ya, supaya mereka mencari cara untuk bertanggung jawab atas kesalahannya dan konsensus dan membuat kesepakatan untuk menciptakan pilihan yang baru. Ya, jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kita bujuk, dia tidak dengar, berarti bukan bukan berarti kita gagal, ya, karena memang seperti itu. Yang bisa mengontrol siswa adalah dirinya. Ya, kita ajak dengan berkolaborasi, ya, berdialog, berdiskusi sama siswa. Ya, kemudian selanjutnya model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Apa maksudnya? Model berpikir menang kalah. Kalau ada sesuatu yang bermasalah, kita kasih hukuman, kita menang, tapi siswa kalah karena dia melakukan kesalahan, sudah dikasih hukuman. Pasti dia akan berpikir kalau kayak ini dikasih hukuman, pasti secara tidak langsung akan menjadi pribadi yang merasa gagal. Ya, tetapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Biasa didengar itu ada istilah win-win solution, kan? Ya, win-win solution artinya menang-menang, guru menang, siswa menang. Dalam hal ini menang kepada siswa melakukan kesalahan, tapi dia mencoba mencari solusi bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, jadi siswa menang, merasa bahwa dia sudah berhasil ini mau menyelesaikan masalah, guru juga menang. Baik Bapak Ibu, ini masih semangat jadi kan? Semangat nih. Lanjutnya, disiplin positif. Nah, biasa kita kata disiplin, iya, yang muncul di kepala kita ketika berbicara kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Tata aturan, hukuman kalau melanggar aturan, ya, apa? Tepat waktu, oke. Ya, semua berhubungan dengan aturan. Nah, tetapi ya pada hakikatnya disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Jadi disiplin diri, ya, disiplin yang berasal dari dalam diri, motivasi intrinsik lagi Bapak Ibu, ya. Kemudian dengan adanya motivasi dalam diri, kemudian melakukan sesuatu dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilainya. Ketika disiplin diri ini sudah dimiliki, disiplin positif pasti akan bisa terwujud. Ya, disiplin positifnya siswa. Ketika disiplin diri sudah ada, disiplin positif pasti akan terwujud. Nah, disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa adanya imbalan, ancaman, hukuman. Ya, jadi siswa meskipun tidak ada ancaman, ya, imbalan, hukuman atau penghargaan, dia akan melakukan hal-hal yang positif karena memang mereka sudah yakini, ya, sudah ada disiplin di dalam hatinya. Jadi kembali lagi kepada motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, sehingga guru menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, yang mengaku pada nilai-nilai kebajikan. Ada kata nilai-nilai kebajikan,
ya, dan memotivasi mereka ya melakukan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi intinya di sini disiplin itu ya bisa terwujud ketika disiplin diri itu kuat, motivasi intrinsik itu kuat pada dirinya siswa. Ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi kan nilai-nilai kebajikan di sini. Ya, nilai-nilai kebajikan apa saja? Contoh, ya profil pelajar Pancasila. Jadi ini contohnya. Banyak sekali nilai kebajikan Bapak Ibu, tapi tiga ini sambil contoh. Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Kemudian dari PYP, Ibu Primary Youth Program ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, menghargai, antusias. Dan nilai kebajikan yang Bapak Ibu nanti kita bahas lebih lanjut pada keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Saya bertanya, Bapak Ibu punya kebutuhan dasar sebagai manusia? Punya. Contohnya apa kira-kira Bapak Ibu? Makan, tidur. Nah, apa lagi? Pakaian. HP. Ya. Iya. Ketiga. Nah, pasangan hidup, betul. Usaha itu besok. Iya. Iya. Jadi kita paham bahwa kita hidup memiliki kebutuhan dasar. Sekarang saya bertanya, ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, apa yang kita lakukan? Atau apa yang terjadi? Tidak bisa bertahan hidup. Lapar. Tidak bisa bertahan hidup. Tidak bisa bertahan hidup. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Tidak tercapai kesejahteraan. Tidak tercapai kesejahteraan. Nah, bisa karena semua itu ketika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, bisa disimpulkan bahwa bisa kita melakukan hal-hal atau perbuatan yang menyimpang. Bapak Ibu kalau lapar pikir mencuri atau bagaimana kan? Ya. Jadi intinya kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Dan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, nah itu ada sesuatu tujuan tertentu. Seperti itu. Baik, kebutuhan dasar. Jadi kita Bapak Ibu, bukan hanya kita sebagai guru pendidik yang memiliki kebutuhan dasar, murid tak juga. Siswa-siswa itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, jadi bukan hanya guru saja yang mau dimengerti, murid juga mau dimengerti. Ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasarnya siswa tak. Yang pertama, bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya. Pernah kita mengajar di dalam kelas anak mengantuk, loyo, lemah, selalu iya. Apa yang kita lakukan? Tidur dibiarkan. Betul. Apa lagi? Ya dimarahi. Nah, iya. Itu ya. Ya, jadi kita sebagai pendidik jangan langsung ya ini saya juga sementara berproses ya. Ketika ada siswa kita mengantuk pada saat yang pelajaran, loyo lepas, apakah mungkin di kebutuhan dasar yang pertama ini ada yang tidak terpenuhi? Kita tanya dulu, kenapa dia mengantuk? Mungkin dia tidak sarapan dari rumah, tidak minum susu, begadang karena rumahnya kebanjiran, loyo karena sakit kepala, ya kan biasa nanti sakit kepala tidak ada bilang-bilang, ya tarik bisa aja pada sakit kepalanya, gitu ya. Nah, itu lapar, seperti itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasarnya siswa itu ternyata ada kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Contoh misalnya, ketika kita melakukan pembelajaran kooperatif, kerjasama di dalam kelompok, dalam kelas, biasa ada itu siswa satu orang, misalnya satu kelompok ada 5 orang, ada itu siswa satu orang biasanya pasif, nggak mau bergerak, tidak ada kerja, sehingga ada laporan ke temannya itu anggota kelompok saat tidak kerja, mama nggak tahu apa lagi ini. Ya kita sebagai guru jadi langsung kau itu saya begitu harus kerjasama, ya. Kita harus cari dulu. Ternyata kemungkinan kebutuhan dasar yang keduanya ini tidak dipenuhi. Ya mungkin dari 5 orang itu dia termasuk orang yang tersisihkan. Mungkin yang 4 itu circle-nya, yang 1 itu dia tidak diajak bicara, misalnya ya malu-malui, ya
Jadi kemungkinan itu ya dia ingin dimengerti sama teman kelompoknya. Iya, jadi harus dipahami. Ya, ternyata harus dipahami kebutuhannya siswa tak. Jadi tidak boleh langsung mengakhiri kamu salah. Harus dicari tahu. Iya. Kemudian ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini berkaitan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada yang biasa di siswa tak, kalau dalam kelas dia selalu muncul, tampil, berteriak-teriak. Ya, jangan langsung nangis. Mau itu cari perhatian, kau itu dia. Mungkin dia ingin menunjukkan penguasaannya kepada kita. Ya, mungkin selama ini dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa, cuma kita tidak terlalu perhatikan. Ya, mungkin di dalam kelas ada yang suka lompat tinggi. Ya, langsung kita marahi, bukan kelas lompat tinggi. Mungkin dia mau menunjukkan pada kita bahwa dia bisa jadi atlet lompat tinggi, misalnya seperti itu. Ya, kemudian mau jadi pemimpin di dalam kelas. Ya, cuma kita karena kita menganggap yang nakal kok jadi cocok menjadi pemimpin, padahal tidak seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan area-nya. Nah, dalam proses pembelajaran Bapak Ibu berkaitan kebebasan, ya kita pahami ada 3 gaya belajarnya siswa tadi. Ya, yang pertama adalah apa itu gaya belajarnya siswa? Ada berapa itu? 3. Yang pertama auditori, yang kedua apa? Visual, yang ketiga kinestetik. Nah, ketika kita misalnya dalam proses pembelajaran, kebetulan materi itu anak-anak itu harus mendengar, mencatat, harus duduk tenang. Tiba-tiba ada satu orang gaya belajarnya itu kinestetik. Kalau kinestetik kan lompat-lompat di orangnya, sama ada goyang-goyang. Nah, kira-kira yang biasa kita lakukan apa? Marah. Ini tidak sesuai ini lagi mau ya. Padahal kemungkinan karena orang kinestetik tidak bisa diam, berarti dia merasa terkungkung kebebasannya. Ya, terkungkung kebebasannya. Ya, dia mau bergerak. Ya, di sini kita sebagai pendidik kita lihat situasi. Oh, berarti harus diciptakan pembelajaran yang bisa mencakup seluruh gaya belajar siswa. Oh iya, kita sekarang esprit lompat-lompat misalnya. Ya, pasti Bapak Ibu, ketika kita kasih seperti itu, si anak tadi yang kinestetik ini akan merasa senang dengan kita. Ya, karena kita kasih jalan untuk dia menunjukkan ekspresinya. Ya, kemudian selanjutnya kesenangan. Nah, bermain, humor, antusias, tertawa. Pada saat kita mengajar ini, ada anak tertawa, dia langsung marahi. Ya, saya juga senang. Karena kalau tertawa ada kayak yang lucu malah. Mungkin jiwa kesenangannya itu ada. Nah, kita hadir lagi sekreatif mungkin. Kita kasih ekspresi tertawa-tawa kan, atau kita suruh kamu humor atau kamu nyanyi. Ya, begitu. Ya, ini juga sementara berproses saya Bapak Ibu. Jadi ternyata selama ini apa yang dilakukan siswa kita ternyata ini ada salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bahkan bukan hanya satu, mungkin 2, 3 keseluruhnya mereka butuhkan. Masih semangat jadi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, bilang dulu PT SMP Solo lagi luar biasa. SMP Solo luar biasa, tambah semangat. Ya, selanjutnya. Nah, ada kasus Bapak Ibu. Kita yang jawab nih. Nah, Bu Guru, saya bosan belajar begini terus. Mau yang lain Bu Guru. Kira-kira kebutuhan apa yang dia butuhkan? Bu Guru, saya bosan belajar begini terus. Mau yang lain Bu Guru. Kebutuhan apa kira-kira yang butuhkan siswa itu? Kesenangan. Keluar saja. Slide-nya. Hah? Kalau bosan, keluar saja. Nah, Tidak mengajar, Cari solusi untuk menyenangkan. kira-kira kebutuhan apa itu Bu? Kalau ada siswa kayak gitu? Cari solusi yang kelihatannya. Ya, apa itu? Nah, ini. Nah, ya, berarti kebebasan. Ada kasus kedua. Pak Guru, tidak perhatikan jepit rambut saya hari ini, padahal ini baru saya beli. Ya, cinta dan kasih sayang. Nah, Bu Guru langsung menyanyi dalam kelas. Padahal seru kalau saya menyanyi, tidak bosan belajar orang. Apa itu? Iya, kesenangan. Nah, Bu Guru, sudah benar cara menjawab nomor 1. Ya.
Bu Guru, sudah benar ya cara menjawab nomor 1? Apa itu? Kan ada bertahan hidup, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Penguasaan. Iya. Jadi kalau misalnya kita temui di kelas tak, buat dibilang cari perhatian, positif thinking ya. Melihat sekarang positif thinking, punya besar hati ya. Ternyata kebutuhannya ada yang mau dipenuhi. Bayangkan ini sesuatu yang begini dalam kelasnya. Ini dia. Ya, motivasi perilaku manusia. Ada ekstrinsik, ada intrinsik. Yang ekstrinsik berarti ada pengaruh dari luar, ya. Yang intrinsik berarti dari dalam. Ya, ketika ada perilakunya siswa yang baik, tapi karena ini menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian itu mendapatkan imbalan ke penghargaan, berarti itu motivasi ekstrinsik. Contohnya misalnya seperti ini, Bapak Ibu, siswa itu sama dari contoh datang jam 7.15, ya bukan berarti dia juga malas, tetapi bukan berarti dia rajin. Ya, mungkin karena sudah ada nih aturan bahwa 7.15 terlambat, setelah itu hukuman. Berarti itu motivasi ekstrinsik, mendapatkan imbalan. Contoh misalnya kita di dalam kelas bilang, belajar keras, tapi ada ide-ide yang dapat training saya kasih piala. Ya, kira-kira itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik, karena sudah diiming-imingi piala. Coba bayangkan ketika tidak ada pialanya, masih semangat ya kira-kira belajar? Belum tentu, ya, karena itu tadi motivasi ekstrinsik. Tetapi ketika siswa kita memiliki motivasi intrinsik, ingin menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, apapun yang dia lakukan pasti akan bertahan, karena itu didasari atas motivasi yang ada dalam dirinya, ya, tanpa ada tekanan dari luar. Ya, ini yang kita mau bangun, ya, motivasi intrinsik yang ingin kita bangun di siswa-siswa. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Iya. Kalau kata hukuman, biasa dikasih hukuman sama siswa tak? Iya. Kalau konsekuensi biasa, apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Ya, ini adalah perlakuan kita kepada siswa yang melanggar aturan, Bapak Ibu. Ya, ternyata ada perlakuan yang ketiga, yaitu restitusi. Ini juga yang saya baru dapatkan ya selama pendidikan guru penggerak. Ya, kalau hukuman itu apa? Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa psikis atau fisik. Tidak terencana. Kita lihat anak-anak keluar bajunya, di sini lari berkeliling lapangan 3 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Iya, karena tiba-tiba satu arah, kita bisa ada yang tidak ada dialog, pokoknya lari dong. Nah, lambat, langsung disuruh kumpul sampah. Iya, misalnya seperti itu. Dan itu berupa fisik. Bagaimana dengan psikis? Jadi Bapak Ibu, hukuman itu ternyata tidak selamanya secara fisik, tapi psikis. Psikis itu secara verbal, perkataan tak. Ya, ini juga yang biasa juga saya lakukan, tapi biasa juga langsung tersadar. Ya, biasa kita melontarkan kata-kata yang berbekas di hatinya siswa, itu termasuk hukuman. Ya, itu pokoknya kata-kata yang tidak pantas keluar dan didengar sama siswa yang kita keluarkan. Ya, dan ini efeknya jangka panjang, Bapak Ibu. Contoh misalnya, saya jadi sedikit pengalaman dulu. Waktu dulu saya kelas 7, kelas 1 SMP, ya, saya itu kan duduk paling depan. Ya, ada guru matematika saya kasih soal. Nah, guru matematika aku kasih soal. Saya juga kalau mencakar agak lama. Terus dia datang seperti ini, lamanya kalau mencakar, tak belum tentu jawabannya benar. Itu kata-kata yang saya ingat sampai sekarang. Ya, artinya kata-kata seperti itu yang tidak seharusnya keluar dari dalam mulut seorang guru. Artinya motivasi di sebenarnya dikasih. Iya. Berbekas. Mungkin kalau orang yang banyak, orang yang keras hatinya, mungkin kata-kata begitu biasa gitu. Tapi kalau misalnya kayak saya, orang yang sensitif, sampai sekarang saya ingat perkataannya. Ya, kita setengah mati mencakar, terus tiba-tiba dia bilang, jangan mencakar lamanya, belum tentu juga benar jawabannya. Bayangkan. Masih saya ingat sampai sekarang itu, Bapak Ibu. Jadi kata-kata seperti itu, ya, ya biasa juga kalau emosi
emosi tidak terkontrol. Iya, pengaruh emosi. Jadi ketika kita memberikan hukuman, ya ternyata bisa fisik, bisa juga psikis. Ya. Kemudian konsekuensi. Nah, bedanya hukuman dengan konsekuensi apa? Kalau konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor konsekuensi. Misalnya dia ada di peraturan sekolah, lambat datang ke sekolah, mukul sampah. Berarti anak sudah tahu ketika melanggar peraturan ini yang dikasih. Itu adalah konsekuensi. Misalnya coret-coret dinding, konsekuensinya beli cat. Dan konsekuensi itu ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Itu konsekuensi. Ya, ya kalau hukuman tadi seenaknya saja. Ya, coret-coret dinding disuruh lari 50 lapangan. Tidak ada hubungannya antara coret-coret dinding dengan lari. Ya, ketika konsekuensi ada hubungan coret-coret dinding ya, cek. Ya, kalau robek bukunya temanmu, ya ganti bukunya. Ya, itu adalah konsekuensi. Ya, nah, ternyata kedua ini Bu, hubungan dan konsekuensi tidak tepat ketika kita memberikan perlakuan atau tindakan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga ternyata idealnya ada tindakan atau perlakuan yang memberikan kepada siswa yaitu restitusi. Nah ini apa itu restitusi? Ini kalau Bapak Ibu biasa buka PMM ada modul disiplin positif. Di sini kita diajar tentang restitusi. Ya restitusi itu kondisi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya jadi kita berkolaborasi membangun komunikasi yang efektif dengan siswa yang kenapa kamu melakukan itu? Kira-kira apa solusinya? Mau bertanggung jawab? Iya. Jadi dia mencari solusi sendiri dan berusaha untuk memenuhi kesalahan tersebut, ya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bukan artinya bukan paksaan. Ya, jadi restitusi ini menciptakan peserta didik yang memiliki motivasi dari dalam dirinya memang untuk memperbaiki kesalahan. Beda dengan ini tadi. Ini hubungan dengan konsekuensi dari luar semua ini. Ya, kalau restitusi dari anaknya sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Iya. Ya Bapak Ibu, ya selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi ketika kita memberikan pelajaran atau pembelajaran, ternyata kita memiliki posisi kontrol. Ya, posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrolnya apa? Penghukum. Nah, yang kedua, yang pertama penghukum. Saya selalu jadi penghukum di sini. Saya juga biasa jadi penghukum begitu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kontrol yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira sekarang saya tanya Bapak Ibu, posisi tadi ini yang mana? Penghukum kah? Pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau, atau manajer? Ya, kalau saya pribadi saat ini masih penghukum iya, pembuat merasa juga iya, kadang juga saya sebagai teman, kadang juga saya sebagai pemantau. Nah, ini yang manajer yang sementara. Ya, iya. Jadi posisi guru itu bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Iya, itu. Kira-kira kalau ditanya, yang penghukum bagaimana? Kalau penghukum tadi kan sama yang memberikan hukuman. Kalau yang pemantau tadi yang memberikan konsekuensi. Nah, yang ini pembuat merasa bersalah, teman sama manajer itu bagaimana? Ya, sebentar saya kasih ilusi memberikan kasus. Kita lihat perbedaan kelima posisi kontrol. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol guru pasti akan mengungkapkan pernyataan ini. Hormat pada bendera 1 jam. Lari keliling lapangan 10 kali. Itu posisi kita. Kalau kita melakukan ini, berarti posisi kita sebagai penghukum. Tidak ada hubungannya antara atribut lengkap dengan hormat pada bendera. Tidak ada. Oke? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ya ketika kata-kata ini kita ucapkan, ya si anak ini ya akan merasa bersalah. Ya, saya juga biasa begitu. Nah, ada kata kecewakan. Berarti anak-anak itu kita
sentuh hatinya dengan kata kecewa. Yaitu membuat merasa, apakah ini efektif untuk memperbaiki kesalahannya? Belum tentu. Iya, belum tentu. Selanjutnya, teman. Nah ini biasa perkataannya pegang. Ayo nih, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu sekalian. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Mudah memaafkan. Itu biasa kalau teman mudah memaafkan. Biasa kita sebut itu sesuatu. Hah? Ya, itu. Apakah ini bisa jadi jalan keluar untuk siswa ini memakai atribut lengkap selanjutnya? Belum tentu. Ya, karena apa? Ketika dia menganggap bahwa posisi kita, kontrol kita sebagai teman, bisa jadi dia berpikir begini, tidak apa-apa jika dapat atribut, nggak kasih bebas juga Pak Guru. Karena Kak Besti maka misalnya begitu. Gitu, ya, posisi teman. Selanjutnya, posisi pemantau. Ya, pemantau tadi berhubungan dengan konsekuensi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Mungkin ada peraturan yang tertulis bahwa ketika kamu tidak memiliki atribut yang lengkap, ada di koperasi sekolah yang atribut, silahkan dibeli. Nah, seperti itu ya, itu posisi pemantau. Bagaimana dengan yang terakhir? Posisi manajer. Jadi bukan hanya di perusahaan saja ada manajernya. Kita sebagai guru bisa menghadirkan diri kita sebagai manajer. Ini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Kita bertanya pada siswa, kemudian siswa akan membuat pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan apa alasannya mengapa melakukan itu. Ya setelah itu kita bawa untuk mencari solusi. Seperti itu. Jadi idealnya Bapak Ibu, posisi yang kelima ini, ya, posisi yang kelima ini adalah posisi yang ideal kita, yaitu sebagai manajer. Tentunya tidak bisa langsung jadi manajer, besok langsung jadi manajer, tidak berproses sedikit demi sedikit, ya, manajer. Oke, Bapak Ibu, semangat jadi kan? Asik. Nah, atau mau dulu Bu ice breaking? Iya, selanjutnya ini, selanjutnya. Pertanyaan lagi kita lagi yang baca nih, kita lagi yang jawab ini Bapak Ibu. Posisi kontrol tak yang mana? Begini perkataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu? Iya, kan ada tadi buat penghukum, pemantau, manajer, teman. Berarti ini pembuat rasa bersalah. Sudah jelas ada kata kecewa di situ. Pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Kan ada penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah ini aja. Nah, ini masuk di apa ini? Penghukum, ya, hubungan secara verbal, kata-kata. Jadi tidak pernah betul ini, psikis dia kena. Iya, selanjutnya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Tuh. Selanjutnya, kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengumpulkan tugas. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira ini masuk siapa? Tidak dapat kita nilai itu kalau tidak mengumpul tugas tak? Apa? Pemantau Bapak Ibu, pemberi konsekuensi. Kan nyambung. Yang pelanggarannya adalah tidak mengumpulkan tugas, konsekuensinya tidak dapat nilai. Ya, terakhir, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Iya, ini posisi sebagai teman. Oke, kan? Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Yang dalam mulai dengan 2 pokok bahasa. Keyakinan kelas. Ada pertanyaan pemantik untuk kita Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru. Kalau peraturan
kelas dibuat oleh guru. Keyakinan kelas disepakati bersama. Oke, ya kalau peraturan kelas dibuat oleh guru, kalau keyakinan kelas ada diskusi dialog antara siswa dan guru, betul. Ya, yang mana yang sudah kita terapkan di dalam kelas, Kak? Sebagai wali kelas, kita membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, luar biasa. Nah, kita ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Apa bedanya keyakinan dengan kelas? Kira-kira yang lebih efektif kita kasih ke siswa, tak peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Yang efektif keyakinan kelas. Saya ibaratkan seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita berkendara, kita kan memakai helm. Tujuan kita memakai helm apa? Supaya aman, keselamatan. Kalau Pak Yoman pakai helm supaya tidak ditilang. Hah? Ya, itu. Jadi membedakan peraturan dengan keyakinan. Jadi kalau Pak Yoman bilang karena supaya tidak ditilang, berarti dia melakukan tindakan karena peraturan. Ada faktor ekstrinsik dari luar. Tetapi ketika kita menjawab bahwa meskipun 50 meter dikira motor, tidak mungkin lepas itu diletak. Pokoknya yang boleh terus diletak. Ya biar dia bilang orang, ayo bapak itu helm terus. Ya, karena kita yakini bahwa pakai helm itu aman. Iya, berarti yang mana lebih bagus? Dia keamanan. Ya, berarti kita meyakini bahwa memakai helm itu aman, bukan karena peraturan. Ya, bagaimana kalau tidak ada di peraturan memakai helm, tidak ada disiplin tentang helm? Kira-kira Pak Yoman pakai helm enggak? Tidak. Karena dia pakai helm hanya karena takut disiplin. Iya, contoh kita tuh di sini sendiri laki-laki Pak. Ya, sama dengan. Iya, itu. Terus kita Iya, itu Bapak Ibu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Tuh, bedanya. Nah, bukan keyakinan kelas. Ini di sebelah ini gambar keyakinan kelas yang saya bikin di kelas 9A. Izin balik kelas 9A. Ya, kemarin karena harus ada dokumentasi, makanya saya buat keyakinan kelas 9A di sini. Ya, untuk membantu keyakinan kelas, ternyata tidak serta-merta langsung kita buat. Nah, itu bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal atau yang umum, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kalau sebelumnya kan kita biasa buat kesepakatan kelas, dilarang, tidak boleh. Jadi untuk keyakinan kelas kita tidak boleh pakai kata-kata negatif, tidak boleh, dilarang, jangan. Kenapa? Karena yang kita mau bentuk adalah disiplin positif, berarti yang positif kepada siswa. Makanya kita menggunakan pernyataan yang positif. Dilarang membuang sampah berubah menjadi apa? Ya, menjaga kebersihan. Atau misalnya tidak boleh ribut di dalam kelas, diganti menjadi Menjaga kedamaian ketentraman kelas. Itu ya. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Jadi tidak boleh itu kata dilarang, jangan. Iya, tidak boleh. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau kita buat keyakinan kelas Bapak Ibu, jangan terlalu banyak seperti peraturan. Keyakinan kita contoh seperti ini. Misalnya pekan ini kita diskusi sama teman, karena keyakinan kelas itu bisa diperbaharui. Bisa diperbaharui dari waktu ke waktu. Kita melihat kondisi. Misalnya pekan ini kita bilang kita fokus ke saling menghargai antar teman, atau misalnya menjaga kebersihan. Di pekan itu kebersihan kelasnya itu terjaga nih, meskipun tidak disuruh anak-anak membersihkan, dia sudah membersihkan. Nah, pekan selanjutnya bisa kita hilangkan itu menjaga kebersihan, karena artinya kita sudah meyakini bahwa anak sudah yakin dalam hatinya menjaga kebersihan. Nah, pekan selanjutnya kita bisa tambahin diskusi ini lagi, keyakinan kelas apa yang perlu ada lagi di dalam kelas tak? Misalnya berkolaborasi, misalnya selama ini kalau kerja sendiri-sendiri, gitu, ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan langsung semua itu apa nilai-nilai kebajikan mau semua kita tempel di kelas tak, bingung nanti siswa tak. Jadi nilai-nilainya itu cukup berapa saja yang kita rasa dan mereka yakini bahwa mereka bisa menanamkan dalam hatinya tentang hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya sesuaikan dengan kondisi kelas
pola agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang membuat keyakinan kelas di sini adalah siswata. Jadi siswata nanti ya kalau misalnya boleh dipakai apa? Kalau saya kemarin pakai stick note, kebetulan ada sisaan itu stick note tuh ini bukan siswa. Bahwa setiap siswa wajib menuliskan satu keyakinan kelasnya. Nah, boleh dimodifikasi juga, bisa di print out kah atau kita bawa ke percetakan boleh. Ya kalau saya pakai yang seperti ini di kemarin supaya gampang kalau mau diperbaharui, bisa dilepas copot. Ya, jadi pada saat siswa sudah menuliskan semua keyakinan kelasnya, jadi bisa kita susun dulu di papan tulis. Nah, nanti setelah ditempel di papan tulis, kita bisa sortir nih. Ya, pada saat ada anak-anak yang menyampaikan keyakinan kelas yang sama dengan teman yang lain atau katanya yang berbeda, bisa kita ya diambil satu saja. Jadi yang tadinya mungkin 30 anak 30, nah bisa tinggal 5. Jadi garis besarnya saja keyakinan atau nilai-nilai universal yang mereka ingin terapkan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, semangat dilihat. Iya, yang Bapak Ibu wali kelas bisa kita terapkan di kelas tak? Bisa insya Allah deh. Iya, supaya motivasi intrinsik dari siswa ada muncul. Ya langkah kecilnya yaitu membuat keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi sama tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita menyelesaikan atau menemukan siswa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang menimpa, kita tidak boleh serta-merta langsung kasih hukuman atau konsekuensi. Ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Iya, ini segitiga. Jadi segitiga ini ada 3 langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Iya, makanya seperti apa? Dan ya, yang pertama menstabilkan identitas. Pada saat siswa kita bermasalah atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, yang pertama kita usahakan ya, sembari saya juga belajar, kita harus berpikir bahwa anak-anak itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi bukan anak-anak salah. Pokoknya ambil kalau salah, melanggar peraturan salah ya. Tetapi tidak, yaitu adalah proses pembelajaran. Ya. Pendekatan apa yang kita pakai? Nah, ini kata-kata yang biasa kita ungkapkan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu bapak juga pernah melakukan hal yang sama. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mau mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Yakin di Bapak Ibu, kita bayangkan saja ketika ada anak yang mungkin tidak berlaku pada semua anak ini ya, pada kondisi tertentu, misalnya ada anak yang sementara tidak sadar misalnya mukul temannya, kita stabilkan dulu identitasnya, kita buat dulu dia merasa tenang, nyaman, kita ajak dulu, nah ini wajar jadi salah ya, dulu pikir dulu, jadi kau tuh malah mungkin pasti anak yang tadinya emosi dari kelas emosi juga, tidak bisa diajak dialog. Jadi stabilkan identitas kita buat dulu nyaman supaya anak-anak itu terbuka untuk mengeluarkan apa alasannya dia melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi ini kata-katanya, berbuat salah itu wajar. Bisa kira-kira kita lakukan itu ya. Iya, ini sekedar ilmu ya Bapak Ibu. Iya, kita berusaha bagaimana. Iya, ini adalah teorinya. Prakteknya kita usahakan, insya Allah. Iya, berat memang pekerjaan Bapak Ibu. Ya, iya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berhubungan lagi nanti dengan kebutuhan. Setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi siswa yang melakukan kesalahan, ya pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Nah ini kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Iya.
Ketika anak-anak itu sudah kita tanya, ya kita bawa dengan kondisi yang nyaman, tenang. Nah, kita ini nih, ya, kita sampaikan nih, apa alasan tak bikin itu? Ya, kenapa begitu? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian terakhir, menanyakan keyakinan. Ya, ini menanyakan keyakinan berhubungan tadi dengan keyakinan kelas yang kita buat. Keyakinan apa yang mereka sudah sepakati, yakini. Ya, bahwa teori kontrol pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi siswa itu akan memunculkan pernyataan yang sesuai dengan apa yang mereka sudah pahami. Berarti motivasi intrinsik lagi. Ya, ini nih pertanyaannya. Apa keyakinan kelas tak? Nah, nilai apa yang sudah disepakati? Ya, keyakinan yang mana sudah kita langgar itu? Ya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang kita hadapi dengan segitiga restitusi ideal, nah seperti itu. Apakah bisa kita terapkan? Berproses. Iya. Meskipun yang sudah sekali dicoba. Iya. Kalau bukan kita yang merubah cara tak, ya siapa lagi? Ya, seperti itu. Jadi kalau itu semangat juga. Semangat ya. Luar biasa semangatnya yang menanyakan keyakinan. Baik. Ya. Oke, contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, ini saya ada contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah ini. Contoh sedikit. Iya, ini saya ambil beberapa pekan kemarin Bapak Ibu ya. Ya, ini kasusnya seperti ini. Kasusnya ada salah satu kelas 9C, Muhammad Aidil, dia tidak ikut ekstrakurikuler pramuka. Ya, tidak izin nih. Nah, saya dapat laporan dari temannya bahwa si Aidil tidak ikut ekskul, dipanggil lah oleh saya. Begitu ya. Ya. Syuting ini berapa kali take-nya? Tuh. Ya. Oke, jadi itu contoh penerapan segitiga restitusi salah. Iya, itu ya. Ya tidak terlalu ketat. Oke. Iya, 9C. Iya. Baik. Penutup. Ya, jadi kita sudah sampai di penghujung pemaparan saya. Penutupnya seperti ini Bapak Ibu. Dalam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among
manager yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Apa yang saya sampaikan bukan berarti sebelumnya saya sudah lakukan, tetapi ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak saya merasa rugi kalau tidak saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, karena menciptakan budaya positif itu Bapak Ibu tidak bisa terwujud kalau hanya satu orang saja yang bergerak. Ya, kita bergerak bersama-sama, kita berkolaborasi meskipun itu terasa berat, ya, tetapi kalau saya yakin dengan adanya niat yang baik, insya Allah kita bisa mewujudkannya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas apa? Iya, hal-hal yang kita yakini dan hal-hal yang kita percayai itu adalah keyakinan kelas. Jadi kenapa kita penting membuat keyakinan kelas? Saya tanya dulu. Kenapa kita penting membuat keyakinan kelas? Agar suasana kelas bisa menjadi tertib dan teratur. Kalau perhatikan dulu, saya balikan sedikit. Silakan kalian tulis keyakinan kelas apa yang mau kalian buat di kelas. Ya, silakan tulis di stiker keyakinan kelas apa yang mau kalian buat untuk kelas kita. Nanti kita diskusikan. Kelas ini saya menunjukkan semua keyakinan kelas, keyakinan apa yang kalian yakini. Ya, kita baca sama-sama dulu. Belajar dengan tertib. Oke, ya. Yang kedua, menghargai guru. Oke. Masuk kelas tepat waktu. Oke. Jagalah kebersihan di dalam kelas. Selanjutnya, menghargai sesama teman. Ya, jadi itulah